Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi kita akan belajar tentang tematik muatan bahasa Indonesia. Tema 3, subtema 3, perubahan wujud benda. Silakan dibuka bukunya ya. Oke. Pernahkah kalian melihat es batu? Tentu saja pernah. Nah, mengapa es itu bisa berubah jadi air? Apa penyebabnya? Nah, untuk lebih jelasnya, ayo kita lihat slide berikutnya. Tentang perubahan benda. Hari ini kita akan belajar perubahan wujud benda. Benda itu dibagi menjadi 3. Benda padat, benda cair, dan benda gas. Perubahan wujud yang pertama, apa yang dimaksud dengan mencair? Apakah kalian pernah membakar lilin? Pasti semuanya pernah membakar lilin. Apa yang terjadi saat lilin itu dibakar, anak-anak? Nah, ternyata jika kita menyalakan lilin, maka lilin akan terbakar dan meleleh menjadi cair. Udah pernah lihat sebelumnya ya? Itu. Nah, jadi mencair itu apa? Mencair itu adalah perubahan wujud benda dari padat ke cair. Apakah kamu tahu contoh lain dari mencair selain lilin tadi? Nah, betul sekali. Es krim dan es batu. Siapa pernah makan es krim? Pasti semuanya pernah makan es krim. Lama-kelamaan es krim jika dibiarkan tidak dimakan itu pasti akan meleleh atau mencair. Bentuknya bentuknya padat, lama-kelamaan akan menjadi cair. Itu disebut mencair. Oke. Nah, selanjutnya perubahan wujud yang kedua yaitu membeku. Kebalikannya dari mencair ya anak-anak. Nah, perubahan wujud benda dari cair menjadi padat itu disebut membeku. Apa sih contohnya? Contohnya air yang ada di dalam kulkas lama-kelamaan akan menjadi es batu. Nah, seperti itu. Pasti sudah pernah lihat ya. Tiap hari bahkan. Contoh lainnya, puding. Puding pertama, kalian waktu kemarin praktek membuat puding, pertama kan bentuknya cair. Nah, setelah dicetak, lama-kelamaan akan berubah menjadi padat seperti pada gambar tersebut. Lanjut. Perhatikan gambar pertama. Nah, merupakan sup ayam yang sedang dimasak. Gambar kedua, air yang sedang dimasak. Sedangkan gambar ketiga, nah ini es batu yang membeku anak-anak. Mengapa sih sup tersebut mengeluarkan gas seperti awan ke atas? Dan dari mana asalnya es batu? Pasti sudah tahu dari mana asalnya es batu. Dari air yang di kulkas atau ditaruh di lemari pendingin, lama-kelamaan akan menjadi es batu ya, batu es. Nah, sedangkan sup itu dari mana ya? Kok bisa mengeluarkan gas? Mari kita pelajari. Nah, jika kalian mengamati air yang sedang dimasak, lama-kelamaan akan berkurang airnya. Kemanakah air tersebut? Air tersebut bukan hilang anak-anak,
tapi berubah wujud menjadi gas. Perubahan ini disebut dengan menguap. Perubahan wujud benda dari cair menjadi gas itu disebut menguap. Contoh lainnya dari menguap adalah parfum. Siapa suka memakai parfum? Setelah kalian menyemprotkan parfum, apa yang terjadi? Parfum kan bentuknya cair. Setelah disemprotkan, wanginya bagaimana? Wanginya akan semerbak ya, dan cair parfumnya akan berkurang. Contoh lainnya ada lagi bensin ya. Bensin jika dibiarkan terbuka lama-kelamaan akan berkurang isinya. Sebab apa? Sebab bensin itu akan menguap ya. Oke, sudah ngerti tentang perubahan wujud cair menjadi gas? Bagus, pintar. Selanjutnya kita beralih ke mengembun. Pasti mengembun itu perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Contohnya adalah embun pagi ya. Waktu kalian olahraga pagi, pasti di rerumputan itu pasti akan ada airnya. Itu disebut embun pagi. Peristiwa mengembun. Selain embun pagi, contoh lainnya. Pada saat kalian berpergian menggunakan mobil, di kaca mobil atau kaca spion pasti ada yang namanya embun ya. Terjadi pengembunan di situ. Oke. Selanjutnya, pernahkah kamu melihat salju anak-anak? Pernah dong, meskipun di Indonesia, di negara kita ini tidak ada salju. Pasti kalian sudah pernah lihat salju. Salju itu apa? Salju itu merupakan salah satu contoh peristiwa mengkristal. Mengkristal itu apa sih, Ustazah? Mengkristal itu adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi padat ya, mengkristal. Contoh mengkristal. Salju ya. Contoh lainnya adalah proses pembuatan garam dapur. Itu contoh dari mengkristal. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, yang pertama, mencair. Mencair tadi apa? Padat berubah menjadi cair. Bagus. Yang kedua, membeku. Kebalikannya, cair menjadi padat ya. Yang ketiga, menguap. Dari cair menjadi gas, itu menguap. Sedangkan yang keempat, mengembun. Kebalikannya, gas menjadi cair, itu mengembun. Yang kelima, menyublim. Padat menjadi gas. Dan yang terakhir, mengkristal. Dari gas menjadi
padat. Jadi, perubahan wujud benda itu ada 6 macamnya. Diingat baik-baik ya. Contohnya juga diingat-ingat. Oke, terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini atau materi hari ini bisa membantu kalian dalam belajar perubahan wujud benda dan dalam mengerjakan tugas-tugas kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.